Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Baik, kembali kita pada kesempatan kali ini program inspirasi dan konseling ICONS kerjasama antara Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia Kota Langsa, Prodi BKI YIN Langsa, dan Jurnal Enlighten, Jurnal Bimbingan Konseling Islam. Untuk edisi ketiga kali ini kita sengaja mengundang salah satu alumni Prodi Bimbingan dan Konseling Islam yang saat ini telah menjadi alumni dan sudah bekerja di salah satu MAN di Kabupaten Pidi. Nanti untuk lebih jelasnya akan kita tanyakan kepada beliau. Mudah-mudahan nanti apa yang kita dapatkan dari acara cerita ini, ngobrol-ngobrol ini menjadi inspirasi bagi mahasiswa BKI saat ini yang masih menempuh pendidikan maupun yang saat ini baru menjadi alumni Prodi BKI. Langsung saja saya perkenalkan narasumber kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang bernama, saya manggil Anggi aja lah ya. Yang bernama Anggi Agustianti, walaupun sudah menjadi ibu-ibu ya, sudah menjadi guru BK, seharusnya saya panggil ibu guru. Ya, saya perkenalkan, beliau adalah Anggi Agustianti, mahasiswa pertama Prodi Bimbingan Konseling Islam YIN Langsa, yaitu angkatan tahun 2013. Dan beliau ini saat ini bekerja sebagai pegawai negeri sipil, guru bimbingan dan konseling di Madrasah Aliyah Negeri 1 Pidi, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Bagaimana? Assalamualaikum Anggi, gimana kabarnya Anggi? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik Pak. Alhamdulillah. Jadi hari ini libur Anggi ya? Iya libur Pak. Oh ya, Satu tanggal merah. Muharram. Selamat Tahun Baru Islam ya untuk kita semua ya. 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 Jadi Anggi ini adalah alumni angkatan pertama Prodi Bimbingan Konseling Islam YIN Langsang ya. Iya benar Pak. Iya, jadi saya juga belum sempat ya saat itu masuk ngajar kepada beliau. Jadi kita akan mendengar kisah perjalanan beliau, bagaimana sih suka dukanya ataupun perjalanan indahnya menjadi mahasiswa pertama bimbingan konseling Islam YIN Langsa. Nah, silakan Gi, ceritakan dulu Gi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Anggi Agustianti. Saya memang merupakan alumni pertama ketika itu di Prodi Bimbingan Konseling Islam. Jadi awal pertamanya saya tamat dari SMA, terus mau daftar sebagai guru bimbingan konseling, itu didasari karena kalau dulu kan orang bilang guru bimbingan konseling itu masih sedikit gitu. Jadi dari situlah akhirnya kemungkinan ada banyak peluang nanti untuk kedepannya gitu. Ada prospek kerja yang bagus lah untuk kedepannya. Akhirnya berawal dari itu juga, dan saya merasa saya juga punya ketertarikan, punya minat di bidang bimbingan konseling. Akhirnya saya ambillah bimbingan konseling di IAIN Langsa. Pada saat itu kebetulan belum tahu nih kalau bimbingan konselingnya ternyata di bawah Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Nah, jadi seiring berjalan waktu karena ketidaktahuan itu udah kuliah lah berjalan. Terus ketika di pertengahan kuliah, baru ketika itu ada desas-desus bahwasannya ini kalau guru bimbingan konseling dari Fakultas Fuad gitu, itu nggak bisa ngajar dibilang. Nah itu ketika itu saya ingat waktu itu kami dengan ketua jurusan ya Bapak Muhammad Siregar itu sempat membicarakan hal itu. Gitu. Bahkan ada beberapa dari teman-teman yang memutuskan untuk pindah jurusan ketika itu. Saya lupa waktu itu. Pindah ya? Ya, ada Pak sebagian yang akhirnya memutuskan pingin pindah awalnya gitu. Tapi Pak Muhammad Siregar tuh yang bersikuku keras lah gitu, bahwasanya mempertahankan bisa kita bisa kita diskusikan lah waktu itu. Jadi akhirnya kalau nggak salah, seingat saya beliau mencari perbandingan di UIN di Yogyakarta bahwasannya prodi bimbingan konseling itu meskipun di bawah Fakultas Fuad itu tetap bisa
mengajar lah gitu istilahnya sebagai guru bimbingan konseling ketika itu. Akhirnya berlanjut. Ya, itu sempatlah terjadi desas-desus itu. Baik, Nggi. Sebelum Akhirnya terus terlalu jauh, Nggi, Anggi. Pak. Angkatan Ya. pertama berapa jumlah mahasiswanya, Nggi? Kami ada 4 unit, Pak, dan itu pokoknya satu unit itu 30 lebih lah, Pak. Ada Berarti hampir 120 lebih kayak. 120 ya? Iya, Pak, dan ramai memang Rame kebetulan, ya? alhamdulillah tahun kami. Iya, Oh, oke, oke, oke. makanya jadi memang ramai, Pak, ketika itu ada 4 unit dan satu unit itu 30 lebih. Jadi sekitar 120 lebih itu ada lah mahasiswanya. Dan setelah itu, nah saya memang sebagai mahasiswa bukan hanya sekedar apa ya datang pulang, enggak. Jadi ketika itu ada program pertamanya kami kelas unggulan, program pertama kali di BKI. Jadi saya ikut di program unggulan itu. Kami waktu pas itu ke Sibolangit Center waktu itu. Nah di situ jadi seperti apa? Nah situ seperti ada apa ya Pak, semangat baru lah gitu bahwasannya. Jadi yang masalah BKI tadi nggak bisa menjadi guru tuh sedikit terlupakan lah gitu, karena ada program-program itu Pak. Setelah itu saya juga ikut di organisasi waktu itu di HMJ sebagai sekretaris jurusan. Waktu Udah itu HMJ. ketuanya udah di masa Astri. Ya, beliau sekarang mengabdi di Puat ya kan? Ya, sangat di Puat. Jadi saya ikut sebagai di himpunan jurusan. Setelah itu berjalan berapa tahun? 2 tahun kalau nggak salah saya Pak waktu itu dipercayakan. Nah setelah itu kami juga ada buka apa? Kalau dulu ada biro konseling. Jadi di masa kami perdana itu ada biro konseling. Itu perdana pertama di Paul kalinya. Kulub ya namanya ya kata Pak Ya, Mordi itu ya. Paul Kulub Pak. Itu memang tahun kami lah istilahnya. Berarti pendirinya lah kalian ini ya. Iya bisa dibilang gitu Pak. Ya akhirnya kan maksudnya ada beberapa program memang di jurusan BKI yang di awalnya tuh dari kami karena mungkin angkatan pertama ya Pak ya. Jadi dulu kendalanya yang paling sulit waktu kuliah, kami sangat kekurangan guru bimbingan konseling. Dosen. Dan ya dosen bimbingan konseling. Dan itu luar biasa susahnya Pak. Itu memang luar biasa susahnya karena maksudnya sampai Pak Mordi cari beberapa orang dosen yang memang bisa mengajar bimbingan konseling. Dan saat itu masa kami itu sangat sulit untuk mendapatkannya. Kalau saya nggak salah, yang benar-benar ada dosen bimbingan konseling itu yang memang di situ Pak Marimbun waktu itu. Oh Pak Marimbun ya? Ya, sempat masuk Pak Marimbun Anggi? Pernah Pak, pernah masuk. Pernah ya. Semester berapa beliau masuk? Itulah Pak, udah mau akhir kalau nggak salah saya pun itu. Oke, berarti orang pertama yang latar belakang bimbingan dan konseling yang mengajar di BKI kita itu adalah Bapak Marimbun ya? Iya, Pak Marimbun. Seingat saya seperti itu, Pak. Dan karena alhamdulillah memang kami beliau sekarang sudah menjadi dosen tetap kita kan, Anggi? Ya, alhamdulillah. Makanya alhamdulillah sekarang kalau saya lihat kan udah banyak Pak ya, ada Bapak, ada Bu Wan gitu kan. Jadi lebih memotivasi adik-adik lah, karena ilmunya lebih banyak lah. Kalau kami dulu kendalanya itu. Bahkan dulu seingat saya Pak Mordi sampai mendatangkan dosen-dosen luar, dan itu pun guru-guru BK yang di sekolah akhirnya. Karena kan ada tuh Pak, kalau dulu kalau nggak salah saya ada bimbingan konseling di sekolah lah gitu. Iya. Nah, mata kuliah itu. Baik, berarti memang Anggi dari sisi semangat memang tinggi ya kalian 120 orang ini ya. Walaupun memang memiliki keterbatasan dosen tadi ya. Oke, Anggi. Ini kan untuk adik-adik mahasiswa kita. Program selama kamu menjadi mahasiswa pertama kan, program-program kemahasiswaan apa yang pernah kamu laksanakan bersama teman-teman terkait dengan pengembangan prodi kita ini, Anggi? Karena kan angkatan pertama nih. Apa aja, Anggi? Selain daripada membentuk biro konseling si Paul Kulub, selain daripada pergi ke Sibolangit, apa-apa aja program yang lain, Gi? Ya. Jadi waktu itu Pak ada memang kegiatan-kegiatan itu kan
digerakkan oleh HMJ lah ketika itu. Nah, jadi memang itu salah satu bentuk kegiatannya lah, beberapa bentuk kegiatan. Dan itu juga kami pernah buat Ramadan on kampus di kuliah pada saat bulan puasa seperti itu. Saya dengar pernah kalian studi banding enggak? Studi banding yang ke Padang, Pak? Iya. Itu udah adik-adik Pak yang buat, bukan kami. Itu udah adik-adik yang buat ya. Berarti kalian belum adik ya? Di bawah kami. Oke. Ya, belum Pak. Saya melihat studi banding itu juga kami itu membuka wacana atau wawasan ya pengembangan prodi BKI kita ini ke depan ya kan. Dengan itu kan. Iya, benar. Adik-adik kita itu kan. Dan kebetulan saya juga ikut Pak waktu studi banding itu. Memang ada saya di sana. Berarti kamu ikut juga ya. Kemana saja kalian itu berangkat, Anggi? Waktu itu kan ke Padang, ke UNP sama ke IAIN-nya ya Pak ya. Oh ya, UIN Imam Bonjol Padang ya. Iya, saya lihat dokumentasi itu ya sama Pak Marimbun ya. Ya, itu Pak. 2 kampus itu yang kami datangi di situ. Saya dan Astri waktu itu yang ada ikut Pak. Oke, baik. Anggi. Ya, baik. Pak. Kemudian 120 orang itu berproses ya. Selesai tahun berapa, Anggi? Saya selesai tahun 2018, Pak. Oh, 2018 selesai ya. Rata-rata selesai ya. Sekarang ini udah rata-rata teman-temanmu udah bekerja di mana saja, Anggi? Alhamdulillah angkatan kami lumayan banyak, Pak. Maksudnya di sekolah-sekolah dan bahkan banyak yang baru tahun kemarin ini lulus P3K juga banyak. Nah, jadi guru BK, Anggi ya? Iya, sebagai guru BK, Pak. Iya, kami pun ke lapangan melaksanakan tracer study maupun pengiriman mahasiswa PKL sudah menemukan banyak mahasiswa kita, apalagi angkatan pertama ini ya, menjadi P3K guru BK ya di SMA, SMP ya. Iya. Baik, terutama Anggi sendirilah salah satu yang menjadi ASN ya, PNS Kementerian Agama ya. Anggi. Iya, Pak. Ketika ini kan banyak fenomena mahasiswa kita ini yang adik-adik kita ini. Apa sih menurut kamu tipsnya untuk ketika menyelesaikan skripsi, Nggi, bimbingan bersama dosen, gimana Nggi tipsnya? Cerita zaman dahulu itu, Nggi. Ya. Kalau di masa saya itu kan alhamdulillahnya nggak ada kendalanya karena dosen-dosen, kalau saya rasa Pak ya, dosen-dosen BK itu yang di FUAD itu sangat mudah untuk ditemui, sangat mudah untuk dihubungin. Jadi tinggal bagaimana kita lagi yang memang harus disiplin dan konsisten dalam mengerjakan skripsi itu. Jadi memang pengerjaan skripsi ini tuh kalau menurut saya lebih baik jangan sering ditunda-tunda. Tapi ketika memang kita harus konsisten, harus disiplin. Jadi kalau misalkan udah jumpain dosen hari ini, misalkan kapan janjian untuk kembali lagi minggu depan, oke, selesaikan terus dalam waktu 1 minggu itu untuk bimbingan ke minggu depannya. Karena kalau terus seperti itu pasti bakalan cepat kelarnya. Karena dosen-dosennya kalau menurut saya sangat mudah untuk ditemui sebenarnya. Baik, intinya jangan menunda-nunda ya, dosen-dosen itu semua ada di kampus yang dia. Apalagi kan sekarang kan mahasiswa-mahasiswa kita ini kan sudah sangat beruntung sekali beda dengan Anda, Anggi ya. Sekarang akreditasinya sudah B, dosen-dosennya sudah banyak. Kemudian kita memiliki jurnal-jurnal yang terakreditasi yang dahulu mungkin belum ada pada masa Anda kan sama teman-teman kan? Iya, benar Pak. Kemudian jadi kalau boleh cerita sedikit. Silakan. Jadi kalau boleh cerita sedikit Pak. Waktu akreditasi pertama kali itu dan waktu kami masih kuliah kan kami belum terakreditasi Pak ya, maksudnya belum ada lah akreditasinya. Itulah akhirnya kenapa saya akhirnya tamat di tahun 2018. Seharusnya kami di tahun 2017 itu udah selesai semuanya angkatan kami. Tapi kami tertunda di tahun 2018 karena kami menunggu akreditasi keluar. Dan akreditasi kami pada saat itu pun C, itu pun udah alhamdulillah. Jadi saya dan kawan-kawan itu terutama di HMJ itu ikutlah berperan Pak dalam akreditasi jurusan pada saat itu. Jadi itu kami benar-benar mempersiapkan dan salah satu Biro Konseling Syifaul Qulub itu juga terbentuk karena maksudnya untuk mendukung akreditasi lah pada saat itu. Oke.
Jadi itu kami benar-benar ikut serta berkecimpung, dan kami tuh sampai pulangnya tengah malam untuk mempersiapkan akreditasi ketika itu. Karena kan ketika akreditasi itu yang benar-benar timnya itu turun Pak ya ke Karena pertama ya, kampus. apalagi prodi Ya. pertama ya. Dan itu pun hasilnya C yang dia. Ya, C Ya, Pak itu. ya, Jadi baiklah. kami Baik. ikutlah merasakan untuk memperjuangkan akreditasi itu Iya. pada saat itu. Dari yang belum ada akreditasi menjadi C dan kalian juga tamat. Kemudian sekarang itu 2020 ya. Saya masuk 2018, saya langsung borang akreditasi. Alhamdulillah 2020 kita Iya. aplikasi ya, sudah B. Alhamdulillah sekarang bersyukur mahasiswa adik-adik kita itu kan Anggia. Iya, mudah-mudahan ke depan kita bisa mencapai unggul ya. Salah satu memang target program ini Anggi memberikan inspirasi untuk mencapai akreditasi BKI unggul ke depan kan? Begitu ya Anggi ya. Amin. Jadi memang adik-adik mahasiswa kita semangat lah ya kan Anggi. Karena iya benar. Karena gimana Anggi? udah apa ya? Udah sangat mendukung gitu Pak, dari tenaga ahlinya juga mendukung, dari akreditasinya, dan mungkin juga pokoknya sarana prasarana itu udah sangat mendukung. Jadi ini bisa salah satu jadi apa ya? Jadi tambah semangat lah untuk adik-adik gitu. Jadi udah nggak ada alasan lagi nih untuk males-malesan gitu, karena semua udah mendukung. Iya. Jadi BKI kita sekarang itu Anggi bukan lagi hanya sekedar di tingkat Aceh saja yang dikenal, tapi sekarang BKI kita sekarang ini dikenal di tingkat nasional Anggi ya kan? Bahkan kita akan menuju internasional. Bersyukurlah adik-adik kita ini. Ya, benar. Baik Anggi, berikutnya Anggi. Yep. Setelah lulus Anggi, ceritakan dulu pengalaman kamu gimana Anggi? Masa-masa di mana mencari pekerjaan, mencari jati diri setelah menjadi sarjana. Silakan. Iya, baik Pak. Jadi setelah tamat kuliah itu kan apa ya, menjadi sesuatu yang sangat inilah bingung gitu. Dengan juga masih ada desas-desus bahwasannya jurusan kita belum bisa diterima di apa ya, di Pemda gitu, di sekolah-sekolah belum bisa. Jadi ketika saya waktu itu ingat, waktu itu belum tamat lah, belum wisuda juga waktu itu. Jadi ada Pak Mawardi hubungin saya dan beberapa teman itu bilang bahwasannya di Mandua itu ada diterima guru BK. Guru bimbingan konseling waktu itu. Jadi tapi diminta untuk tetap bisa mengajar micro teaching. Dan seingat saya waktu itu Pak Dana juga sendiri yang ada menguji kami beberapa orang ketika itu. Nah, jadi dari situ awal mula karir saya mengajar di Mandua, tetapi setelah di sana juga nggak lama karena ternyata cuma menggantikan guru yang cuti beberapa bulan. Lalu setelah itu itu tahun 2018. 2018 setelah Lebaran itu saya melanjutkan lagi lamar kerja di SMP di perbatasan di Aceh Tamiang. Itu juga sempat cuma menggantikan guru yang sedang cuti juga, cuma beberapa bulan. Akhirnya di tahun 2019 itu saya lulus ataupun saya ikut lamar kerja di SMP Negeri 1 Kuala Simpang. Akhirnya alhamdulillah keterima di SMP Negeri 1 Kuala Simpang. Dan itu pertama kali sebenar-benar sebagai guru BK. Oh, inilah SMP Negeri 1 Kuala Simpang ya? Iya, ya. Yang sebenar-benarnya diterima menjadi guru BK ya. Tahun berapa tuh, Gi? Ya. Ya, itu sebagai guru BK benar-benar itu di SMP Negeri 1 Kuala Simpang, Pak. Pertama kalinya. Akhirnya dari situ tahun 2019 sampai tahun 2020. Nah, tapi di tahun 2018 itu ada pembukaan CPNS. Akhirnya saya ikut di tahun 2018 itu. Sambil kerja juga saya ikut. Tahun 2018 saya ambil juga di Kemenak tahun 2018. Setelah saya ikut daftar, alhamdulillah saya lulus sampai tahap SKD, terus lanjut ke SKB. Ternyata gagal di SKB. Nah, akhirnya tahun 2019 kalau nggak salah ada pembukaan lagi CPNS. Dan ketika itu saya ikut lagi di Kemenak. Karena banyak sebenarnya teman-teman saya pada nanya, kita bisa di Pemda atau enggak? Tapi saya ragu dan benar aja waktu itu teman saya ada ngambil di Biren, anak BKI angkatan saya itu rame ambil di Biren dan mereka nggak lulus di administrasi karena memang tidak Pemda ya boleh. Hmm. Seperti itu.
Nah, akhir tahun 2019 saya daftar lagi CPNS Kemenak, tahun 2020 tesnya, dan di akhir 2020 itu alhamdulillah saya lulus SKB. Lulus lah di Kemenak. Pelajaran tuh di tahun 2018. Waktu itu kan saya tidak lulus di SKB, jadi kendalanya itu mungkin ada di salah satunya teknik mengajar, micro teaching. Kendalanya lagi dulu kan kami belum diajarin atau nggak diajarin cara micro teaching yang baik itu bagaimana. Akhirnya ketika itu saya konsultasi sama ketua jurusan kita, Pak Moris Degar. Saya bilang, Pak, saya alhamdulillah udah lulus nih sampai tahap SKB. Ini nanti mau ujiannya itu ada 3 tahap waktu itu. Salah satunya itu adalah micro teaching. Gimana ya Pak, biar saya tahu cara-caranya. Alhamdulillah, akhirnya saya kan maksudnya saya semangat juga gitu. Alhamdulillahnya beliau merespon dengan baik gitu dan mau menolong saya gitu kan. Waktu itu saya juga ke kampus. Setelah itu saya juga sempat bincang sama Pak Dana, sama Pak Wan, Pak Marimbun. Akhirnya saya dibimbing waktu itu sama Pak Dana bagaimana memilih materi, teknik-tekniknya bagaimana, dan sempat waktu itu juga dibimbing sama Bu Wan sampai teknik dari awal saya mengajarnya bagaimana sampai akhir penutupannya. Jadi kalau boleh dibilang saya lulus ini juga nggak terlepas dari dosen-dosen BKI. Saya ucapkan sekali terima kasih banyak Pak dari ketua jurusan, Pak Dana, Pak Marimbun dan Bu Wan. Itu mereka beliau-beliau ini memang luar biasa ya. Jadi untuk adik-adik jangan takut untuk berdiskusi, ngobrol sama dosen-dosen kita. Karena saya membuktikan sendiri bahwasannya meskipun saya alumni, tapi saya masih kok mau dirangkul lagi sama mereka, mau diajarkan, mau dibantu sama mereka. Jadi ini tuh saya merasa bahwasannya BKI ini tuh bukan hanya sekedar sebatas dosen dengan mahasiswa aja, tapi juga rasa kekeluargaannya itu ada di sini. Itu saya dapatkan dari keluarga besar BKI ini. Baik. Ya, semoga ya menjadi didengar adik-adik kita kan Anggi ya, bagaimana perjuangan kamu proses. Dan itu memang tidak mudah ya Anggi, hampir 3 kali coba PNS ya Anggi ya. Jadi alhamdulillah. Jadi jangan pernah menyerah, tetap terus belajar, meningkatkan skill, kemampuan, membangun relasi yang ya. Jadi sudah berapa lama Ninggi bertugas menjadi guru BK? Oke, saya waktu itu masuk tahun 2021 Februari. Februari 2021 dan sekarang ini udah 1 tahun 5 bulan, Pak. Berarti udah PNS lah ya, bukan lagi CPNS ya? Ya, alhamdulillah udah PNS Pak. Udah ada nggak kalau kata dosen ada fungsional gurunya udah keluar ya? Sebagai guru BK udah ya? Belum Pak. Oh belum. Fungsional gurunya belum Pak, masih calon guru Pak. Oh masih calon guru. Berapa lama lagi keluar itu Nggi? Insya Allah tahun ini Pak. Oh tahun ini ya, memang seperti itu biasanya ya. Anggi, cerita dulu sedikit Nggi. Pengalaman kamu ya kan, dulu ketika kuliah, sekarang jadi guru BK, apa sih sesuatu yang setelah kamu bekerja nih, yang menjadi hal menarik, yang menjadi sesuatu yang terharu bagi kamu setelah kamu sekarang jadi guru BK, gimana nih? Ketika bertemu dengan siswa-siswa ini. Iya, baik Pak. Jadi memang sebenarnya guru BK ini tuh bukan soal hanya sekedar memberikan seperti guru mapel kan, memberikan materi, penilaian seperti itu. Karena kan kalau guru BK memang penilaiannya itu nggak berbentuk angka seperti itu. Jadi saya merasakan bahwasannya masalah-masalah yang dihadapi siswa ini itu sebenarnya adalah masalah-masalah yang dulu pernah saya hadapi juga sebenarnya ketika saya sekolah, termasuk kuliah lah juga dulu gitu. Masalah mungkin mengelola emosi, cara belajar dan lain sebagainya gitu. Jadi sebenarnya kalau menurut saya bukan saya pelajaran, tapi terkadang saya merasa saya sebagai guru BK itu saya mendapatkan begitu banyak pelajaran Pak dari sini. Karena masalah kehidupan ini bukan masalah yang sederhana, tapi masalah yang kompleks. Artinya
saya banyak mengambil pelajaran-pelajaran hidup dari banyak masalah-masalah siswa. Karena masalahnya itu bukan hanya masalah pribadi aja kadang, mungkin juga dengan orang tua. Karena memang di sini kami juga membangun kerjasama dengan orang tua. Jadi itu yang saya rasakan. Oke, Nggi. Sekarang kamu kan ini di lapangan ya, Nggi ya. Apalah sekarang tren permasalahan remaja kita ini, Nggi, yang pada saat masa-masa SMA ini yang dihadapi mereka, Nggi? Baik, saya nggak tahu ya Pak. Kalau di sini saya merasa, maksudnya perbandingan saya udah pernah ngajar dulu sama di sini sekarang. Saya merasa di sini masalah-masalah yang muncul itu bukan masalah-masalah yang terlalu serius kalau menurut saya, Pak. Maksudnya bukan masalah-masalah yang tindak kriminal ataupun masalah yang bagaimana. Saya nggak tahu apakah sekolah tempat saya mengajar itu, madrasah itu juga mempengaruhi perkembangan atau enggak, saya juga nggak tahu Pak ya. Cuman yang saya rasakan seperti itu. Jadi masalah yang paling sering saya hadapi itu hanya masalah jarang sekolah, seperti itu. Tidak buat tugas dan masalah dengan guru. Hanya sebatas itu kalau saya lihat Pak. Jadi kalau tindakan yang kriminal lain itu jarang saya temui, belum pernah. Anggi, kalau bagaimana Anda melihat perencanaan karir anak-anak di sekolah Anda gimana, Anggi? Perencanaan karir masa depan mereka gimana? Alhamdulillah salah satu program yang ada kami buat Pak, alhamdulillahnya waktu itu kan kami ada buat kalau untuk anak-anak yang mungkin untuk mengembangkan potensial Pak ya, mungkin dia nanti berpeluang nggak lanjut kuliah gitu. Jadi di sekolah tuh udah ada seperti diikut sertakan ekstrakurikuler gitu Pak. Jadi ada misalkan menjahit seperti itu, komputer apa lain itu sebagainya. Kalau yang itu, melanjut salah berapa persentasenya Nggih yang melanjut ke perguruan tinggi? Kemarin ya Pak yang lulus itu, yang lulus SNPTN itu kami ada sekitar 25 orang. Oh, berarti banyak juga ya. Ya. Terus yang lulus SBMPTN itu ada sekitar 40-an orang gitu Pak. Oh, banyak. Lumayan Pak, alhamdulillah. UMPTKIN atau SPAN yang Kementerian Agama? Itu ada sekitar belasan orang Pak. Oh, belasan orang. Baik Nggi, karena waktu kita juga terbatas ya Nggi ya. Ya, yang terakhir apa pesan-pesan kamu Nggi untuk adik-adik kamu di Prodi BKI IAIN Langsa ini dan untuk Prodi BKI IAIN Langsa ini? Silakan Nggi. Ya, baik. Mungkin pesan-pesannya buat adik-adik. Selagi ada kesempatan, maka gunakanlah peluang dan kesempatan itu sebaik-baiknya. Terus kalian juga harus disiplin, konsisten. Kalau saya sekali lagi boleh bilang, manfaatkan dosen-dosen yang ada di sekolah itu, yang ada di kampus itu, ya, yang manfaatkan dosen-dosen yang ada di kampus itu, manfaatkan fasilitas kampus, sarana dan prasarananya untuk untuk memacu kalian, membekali ilmu kalian, karena nanti ketika kalian di lapangan, kalian baru merasakan bahwasannya ternyata penting sekali ilmu-ilmu yang memang benar-benar di jurusan bimbingan konseling kita itu memang sangat-sangat digunakan sama sekali. Dan juga kalian ambil kesempatan untuk ikut-ikut di berbagai kegiatan apapun itu, karena ketika kalian di lapangan kerja, kalian bukan hanya sekedar mengajar, tapi kalian juga terlibat di berbagai kegiatan. Kalian akan diikut sertakan. Artinya di situ ketika kita diberi kepercayaan untuk menghandle sebuah kegiatan, maka akan dilihat nanti latar belakang pendidikan kita. Itu sangat penting. Jadi meskipun saya dari IAIN Langsa, mungkin lulusan-lulusan lain dari mana-mana, tapi saya nggak merasa minder atau apa, karena saya juga mampu kok, saya juga bisa kok ikut menghandle berbagai kegiatan di sekolah. Seperti itu Pak. Baik Anggi ya, terima kasih Anggi. Apa yang Anggi sampaikan ini semoga ya mudah-mudahan dapat didengar, dapat memotivasi adik-adik kita ya kan. Ya. Karena memang ini harapan kita bersama, karena BKI ini kan kekeluargaan yang dia. Inilah penting ya, alumni sudah menjadi alumni tetap kembali ingat memotivasi adik-adiknya ya kan. Jadi nanti yang ini kan secara virtual Zoom ya kan. Nanti kalau ada kesempatan kamu libur semester, sekali-sekali datanglah memotivasi adik-adik kita secara langsung ya kan.
Nyata, Baik, bukti Pak. nyata bahwa Prodi BKI itu menghasilkan alumni yang berkualitas. Nanti kita undang Iya. alumni-alumni yang lain ya, yang dari berbagai latar belakang. Karena BKI ini kan bukan hanya jadi guru BK yang dia kan, jadi penyuluh Iya, agama benar. Islam juga sudah ada. Dan di beberapa di tempat-tempat yang lainnya juga sudah ada kan Anggia. Baik Anggi, Iya, benar. Baik, Pak. mungkin itu aja lah dari acara program kita ya hari ini ya. Terima kasih banyak atas waktunya Iya, Anggia. iya Pak, Ya, sama-sama. kami dari Prodi BKI mengucapkan selamat, terima kasih. Semoga Anda semakin sukses menjadi guru BK ya kan di Iya. sana. Kemudian jika ada nanti kendala-kendala Anda selama menjadi guru BK di sana, jangan sungkan ya untuk berbagi atau bertanya, berdiskusi dengan kita semua di Prodi BKI IAIN Langsa ini kan. Ya, mungkin itu saja Langgi. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya mewakili daripada Prodi Iya, BKI, Pak. Bapak Kajur kita dan dosen-dosen seluruhnya ya, adik-adik mahasiswa ya. Iya, Pak. Iya, Sama-sama, itu Pak. aja mungkin. Selamat dan sukses selalu ya, Anggi ya. Ya, baik. Baik, saudara-saudara sekalian, terima kasih ya. Berikut sudah penyampaian kami diskusi bersama salah satu alumni Prodi BKI IAIN Langsa, yaitu Anggi Agustianti SSOS yang telah menjadi guru bimbingan dan konseling dengan status pegawai negeri sipil di MAN 1 PD. Mudah-mudahan diskusi ataupun bincang-bincang diskusi pada hari ini menjadi sebuah inspirasi bagi kita semua untuk mengembangkan diri, terutama kepada mahasiswa kami Prodi BKI IAIN Langsa maupun Prodi BKI di seluruh Indonesia maupun seluruh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia ini. Karena memang satu hal yang kita petik daripada obrolan kita pada hari ini adalah bahwa memanfaatkan momentum kesempatan saat kuliah merupakan salah satu upaya kita untuk merancang masa depan yang lebih baik. Jangan sia-siakan kesempatan itu. Kemudian jangan pernah berputus asa ketika mencari pekerjaan, bangun koordinasi, bangun komunikasi dengan siapapun itu, baik dengan prodi kita, tempat kita kuliah dulu. Itulah merupakan kiat-kiat dari saudari kita yaitu Anggi Agustianti, alumni Prodi BKI, yang saat ini sudah bisa dikatakan sukses menapaki jejak masa depannya untuk dapat menjalani kehidupannya menjadi salah satu abdi negara PNS di MAN 1 PD Provinsi Aceh dengan formasi guru bimbingan dan konseling Kementerian Agama. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih telah menyaksikan tayangan inspirasi dan konseling kerjasama antara Apkin Kota Langsa, Prodi BKI IAIN Langsa, dan Jurnal Enlighten, Jurnal Bimbingan Konseling Islam. Demikian, sampai jumpa di episode Icon yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.